Teman-teman, coba deh perhatikan animasi berikut. Pola perjuangan yang pertama adalah pola perjuangan yang digunakan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1500-an sampai tahun 1900-an. Pada masa itu, mereka masih melakukan perlawanan fisik dengan menjadikan senjata sebagai kekuatan utama melawan penjajah. Loh, tapi kok di tahun 1908 pola perjuangannya berubah ya? Mereka tidak lagi menggunakan senjata sebagai kekuatan utama, tetapi mereka melakukan aktivitas diplomasi. Mengapa demikian ya? Teman-teman, sebelum tahun 1908, perjuangan yang digunakan oleh bangsa Indonesia masih mengandalkan senjata dan mengandalkan perjuangan fisik. Namun setelah tahun 1908, pola perjuangan bangsa Indonesia mulai berubah. Dari yang awalnya menjadikan senjata sebagai kekuatan utama, kemudian berubah menjadi menggunakan organisasi. Lalu apa saja ya karakteristik perjuangan sesudah tahun 1908? Teman-teman, setelah tahun 1908, perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme dimotori oleh kaum terpelajar. Melalui organisasi-organisasi pergerakan, sebagian dari tokoh pergerakan tersebut memang berasal dari golongan bangsawan. Namun mereka adalah orang terdidik dan terpelajar. Nah, munculnya kaum terpelajar pada masa tersebut tidak terlepas dari politik etis yang pernah diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Semula, politik etis dimaksudkan untuk memperoleh tenaga kerja yang murah. Akan tetapi pada perkembangannya ternyata pendidikan yang diselenggarakan bagi kaum pribumi pada awal abad ke-20 justru melahirkan golongan cendekiawan yang menjadi penggerak perjuangan melawan kolonialisme. Nah, apakah kalian tahu siapa saja tokoh-tokoh pada masa pergerakan nasional tersebut? Nah, kalau kalian belum tahu, kakak sebutkan ya beberapa tokoh di antaranya. Ada Dr. Sutomo, Wahidin Sudirohusodo, Ki Hajar Dewantara, Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan masih banyak lagi. Karakteristik atau ciri yang pertama adalah bersifat nasional. Setelah 1908, hampir seluruh Nusantara menjadi satu kesatuan dalam politik, hukum, pemerintahan berada di bawah kekuasaan kolonial. Hal ini memang merupakan cita-cita besar Belanda melalui Pax Nederlandicanya. Di sisi lain, keberhasilan Pax Nederlandica itu justru mampu menyatukan rakyat Indonesia dalam satu perasaan senasib dan sepenanggungan. Penderitaan yang dialami di satu daerah tidak lagi dianggap sebagai penderitaan daerah itu semata, melainkan penderitaan seluruh rakyat Hindia Belanda. Hal inilah yang menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan yang pada akhirnya melahirkan kesadaran sebagai suatu bangsa atau kesadaran nasional. Dengan demikian, kata nasional dalam istilah kesadaran nasional mengacu pada kenyataan bahwa seluruh rakyat Nusantara bertekad untuk bersatu, berjuang bersama dalam rangka membentuk suatu bangsa yang besar dengan perasaan senasib dan sepenanggungan. Satu identitas karena kita diperkuat dengan adanya kata Indonesia untuk menuju pada suatu wilayah jajahan Hindia Belanda. Teman-teman, karakteristik atau ciri yang kedua perjuangannya adalah menggunakan organisasi. Meskipun perlawanan bersenjata meletus secara sporadis, umumnya perjuangan melawan kolonialisme setelah tahun 1908 dilakukan dengan menggunakan jalur organisasi. Di sini para tokoh perjuangan menggunakan cara-cara modern seperti diplomasi, kampanye lewat media atau pers, rapat akbar, dan pada tingkat yang paling ekstrim, mereka menolak kerjasama dengan pemerintah kolonial. Gerakan rakyat yang dimotori para cendekiawan ini menghindari cara-cara kekerasan, kecuali dalam kasus pemberontakan PKI pada tahun 1926 sampai 1927 di daerah Jawa dan Sumatera Barat.
Alasan digunakan jalur organisasi untuk perjuangan meraih kemerdekaan karena bangsa Indonesia sadar bahwa mereka tidak sanggup untuk menandingi kekuatan persenjataan, keuangan, organisasi serta militer yang dimiliki Belanda. Penggunaan media masa itu menyuarakan aspirasi dianggap sebagai upaya persuasi dan diplomasi. Pada saat itu banyak tokoh terpelajar yang memprakarsai terbitnya berbagai media yang melakukan kritik serta agitasi menentang berbagai kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Nah, teman-teman, tadi kita sudah tahu ya beberapa karakteristik perjuangan setelah tahun 1908. Apa saja tadi? Kita ingat lagi ya. Pertama, dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. Kedua, bersifat nasional. Dan yang ketiga, ada perjuangan yang menggunakan organisasi. Dan selain ketiga karakteristik tersebut, masih ada beberapa karakteristik perjuangan sesudah tahun 1908. Kira-kira apa lagi ya pola perjuangan yang terdapat pada saat itu?